Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Dan akhirnya para buruh pun melakukan protes besar-besaran. Kerusuhan pun terjadi di mana-mana. Kita semua prihatin atas semua aksi kekerasan. Namun di sisi lain, hal ini juga disebabkan oleh kebijakan yang salah. Dan semua pihak di masyarakat kita menyatakan bahwa undang-undang ini merugikan. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai masalah perburuhan ini? Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah, ada beberapa akar masalah atau penyebab yang menjadikan undang-undang ini bermasalah atau sistem perburuhan kita secara umum bermasalah. Yang pertama, para kapitalis atau para pengusaha, mereka memiliki kecenderungan untuk mencari buruh-buruh yang dapat dibayar murah, mencari bahan baku yang murah. Tentu saja tujuannya adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Sehingga yang timbul adalah nuansa eksploitatif, memeras tenaga buruh untuk keuntungan mereka sendiri. Dan kemudian warga negara kita yang kemudian membutuhkan lapangan pekerjaan terpaksa harus menerima aturan-aturan tersebut, terpaksa bersedia untuk dipekerjakan dengan upah yang murah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain, peran negara pun dipertanyakan di sini. Kalau kita lihat protes besar-besaran terhadap sistem perburuhan yang merugikan ini adalah masalah kesejahteraan. Tanpa undang-undang ini pun masyarakat secara umum dan khususnya para buruh hidup dalam ketidaksejahteraan. Apalagi dengan undang-undang seperti ini. Nah, tentu masalah kesejahteraan ini atau tidak meratanya kesejahteraan di masyarakat kita ini adalah akibat dari abainya peran negara dalam menjamin kebutuhan hidup masyarakat kita. Sehingga dalam sistem seperti ini, dalam sistem kapitalis seperti ini, negara seolah-olah menyerahkan kepada para pengusaha untuk mensejahterakan karyawannya. Sehingga di satu sisi para pengusaha ini ingin menggaji buruh dengan upah yang sangat murah. Ingin upah yang murah, buruh murah, ingin bahan baku murah. Di sisi lain juga dibebani oleh negara agar dapat mensejahterakan buruhnya. Nah, disinilah kita melihat negara berlepas tangan dari mensejahterakan rakyat dan hanya mengandalkan pada mekanisme kapitalistis. Mekanisme di mana biarkan saja para pengusaha yang dengan gaji mereka dapat mensejahterakan buruh. Namun ironisnya justru pengusaha ingin buruh yang murah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah negara memfasilitasi watak kerakusan kapitalis ini. Negara di satu sisi sudah abai terhadap perannya untuk mensejahterakan rakyat, tidak menjamin kebutuhan rakyat sehingga semua kebutuhan rakyat itu harus dicapai dengan harga yang mahal, pendidikan, kesehatan, BBM, sembako dan seterusnya. Rakyat harus merogoh kantong yang cukup dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain juga negara memfasilitasi kecenderungan eksploitatif dari para pengusaha ini, dari para kapitalis ini. Ya salah satunya dengan mengesahkan undang-undang ini. Di mana intinya adalah menekan upah buruh, menguntungkan para kapitalis. Nah, inilah tiga masalah atau tiga penyebab akar masalah yang dapat kita gali dari pandangan Islam. Nah, sebetulnya bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Di dalam Islam, pengusaha harus membayar buruh dengan sesuai dengan nilai pekerjaannya. Itu yang pertama. Harus ada kontrak yang jelas, akad yang jelas antara pengusaha dengan buruh. Berapa upah yang setara dengan nilai pekerjaannya. Di dalam Islam, pengupahan buruh tidak didasarkan kepada kebutuhan hidup atau yang kita sebut sebagai
upah minimum regional misalnya. Tidak. Di dalam Islam, sistem pengupahan adalah berdasarkan nilai dari pekerjaannya. Sehingga makin tinggi nilai pekerjaannya, makin tinggi pula upah yang harus diberikan kepada pekerja. Dalam hal ini pengusaha atau pemodal tidak boleh bersifat kikir, tidak boleh berwatak eksploitatif, hanya ingin mengejar keuntungan, memeras buruh dengan upah serendah-rendahnya, tidak boleh. Upah harus dibayarkan sesuai dengan nilai kerja. Sehingga di dalam Islam tentu bisa jadi upah seorang pekerja itu jauh melampaui apa yang sekarang disebut sebagai batas UMR. Karena sesuai dengan nilai kerjanya. Nah, itu yang pertama di dalam Islam. Kemudian yang kedua, kebijakan di dalam Islam adalah masalah kesejahteraan buruh itu tidak dibebankan pada pengusaha. Tapi inilah seharusnya peran negara dalam menjamin kebutuhan warga negaranya. Di dalam Islam, pemimpin adalah pemelihara urusan rakyat, harus menjamin kebutuhan rakyatnya. Al-imamun ra'in wa mas'ulun ala ra'iyatih. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin adalah ra'in. Ra'in ini adalah penggembala dalam bahasa harfiahnya. Dalam konteks ini, pemimpin ini adalah pemelihara urusan rakyatnya. Dan dia bertanggung jawab atas semua orang yang dia pimpin. Sehingga dalam hal ini, negara dalam Islam harus menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh rakyat. Sehingga dalam level kebutuhan dasar, ini sudah tidak masalah lagi buat rakyat. Jadi di satu sisi rakyat sudah tersejahterakan dengan sistem yang tidak lain adalah sistem ekonomi Islam. Di mana menjamin distribusi yang adil, distribusi kekayaan yang merata. Di sisi lain, juga pengusaha tidak terbebani untuk mensejahterakan karyawannya karena hanyalah berdasarkan kontrak yang dilakukan antara kedua belah pihak itu, yang mana upah dibayarkan sesuai tadi dengan nilai kerjanya. Nah, jika ini diterapkan, dan tidak lain hal ini hanya dapat diterapkan di dalam syariat Islam, maka tidak ada lagi permasalahan sebagaimana kita lihat sekarang. Permasalahan kesejahteraan sudah selesai. Syariat Islam ini sangat menguntungkan, sangat bermaslahat baik bagi para pengusaha itu sendiri maupun bagi para pekerja, karena syariat Islam melihat secara holistik, secara keseluruhan masalah kesejahteraan ini, tidak secara parsial saja dalam konteks hanya masalah perburuhan saja. Begitulah bagaimana Islam merealisasikan kesejahteraan di masyarakat kita. Hal ini sangat kontras, sangat berbeda dengan sistem kapitalistik yang diberlakukan saat ini, di mana negara abai terhadap kesejahteraan rakyat, mengandalkan mekanisme pasar bebas, mengandalkan mekanisme investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan hal ini sangat merugikan kita dan menimbulkan banyak permasalahan yang silih berganti tiada henti sebagaimana kita saksikan saat ini. Sehingga bagi umat Islam jelas satu-satunya solusi dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan ini tidak lain tidak bukan adalah menerapkan syariat Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.